Binatang buas macam apa? Membuatku keluar selarut ini. Aku merindukanmu. Saya bersusah payah untuk menyenangkan Anda. Jangan kecewakan saya dengan bisnis ini. Jangan khawatir, grup Dae. Selama Anda di sini, saya tidak akan memberikan kesepakatan ini kepada orang lain. Selain itu, harga yang Anda kutip jauh lebih tinggi daripada Zhang Wei. Izinkan saya mengingatkan Anda, jangan ubah harga ini. Jangan khawatir, saya melaporkan harga tinggi kepada grup. Jadi saya bisa mendapatkan banyak komisi. Siapa yang akan menolak uang? Saya suka Anda seperti ini. Tuan Chow Nona Xiaoxui. Kalian berdua cukup perhitungan. Kau lagi. Apa yang kau lakukan di sini? Jika saya tidak di sini, bagaimana saya tahu tentang Nona Xiaoxui? Skema komisi. Siapa yang menerima komisi? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Saya bersusah payah untuk menyenangkan Anda. Jangan kecewakan saya dengan bisnis ini. Apa yang kau inginkan? Jika saya mengirim video ini dan rekaman audio ke grup Dae, manajemen senior, saya pikir Nona Xiaoxui, posisi sebagai manajer regional, akan goyah, bukan? Aku tidak bisa membiarkannya merilis video itu. Kalau tidak, kita berdua celaka. Nah, aku hanya ingin menyelesaikan masalah denganmu. Kau datang tepat ke tanganku. Oh, dan bagaimana kau berencana untuk menyelesaikan masalah ini? Halo? Di mana kau? Garasi cepat. Hubungi beberapa orang. Sepertinya aku harus sedikit pemanasan hari ini. Nah, kau tahu di mana Qinggang? Kau tahu siapa aku? Kau berani memprovokasi aku. Kau bosan hidup, bukan? Tinggalkan nyawamu di sini. Atau tinggalkan videonya. Bagaimana jika aku tidak memilih keduanya? Haim PH masih berani diambang kematian. Aku akan menggauli wanitamu, tepat di depanmu. Zhang Wei, oh Zhang Wei. Zhang Wei. Nona Xiaoxui, kesepakatan ini milikku. Serius? Jika aku dikalahkan oleh pukulan dan tendanganmu yang mewah, semua tahunku sebagai prajurit pasukan khusus akan sia-sia. Nona Xiaoxui, izinkan aku mengingatkanmu. Jika kau tidak menerima persyaratanku, aku akan memastikan video ini sampai ke setiap anggota manajemen senior grup Dae. Baiklah, aku setuju. Aku tidak menginginkan barang cawi lagi. Lepaskan aku. Jika bukan karena suap, kau pikir aku akan bersamamu? Sekarang aku bahkan tidak bisa menandatangani kesepakatan. Jangan ganggu aku lagi, pergi. Hei Xiaoxui, kau tidak bisa menolak barangku. Aku sudah memutuskan hubungan dengannya. Apa yang harus aku lakukan jika kau tidak menginginkannya? Bukan urusanku. Xiaoxui. Ayo pergi. Tidakkah kau akan mengambil kesempatan ini untuk memperbarui kontrakmu dengan Cao Wei? Grup One tidak akan bekerja sama dengan Cao Wei lagi. Dia tidak memiliki sumber daya untuk menemukan klien besar lain dalam waktu singkat. Mari kita tunda dulu bekerja sama dengannya dan ambil kesempatan ini untuk menurunkan harganya. Kau jahat sekali memanfaatkannya seperti ini. Bukankah semua yang aku lakukan untuk kebaikan grup? Oh benar. Bagaimana kau akan menghadiahiku setelah semua ini selesai? Mari selesaikan semuanya dulu. The film was translated and narrated by M Media. Halo. Tidak perlu terburu-buru. Tunggu saja.
Siapa ini? Xiao Wei ingin mentraktir kita makan malam. Biarkan dia menunggu untuk saat ini. Menyebalkan. Oh, manajer Zhang. Nona Su, kau akhirnya datang. Ayo, silakan duduk. Ini sempitmu, Nona Su. Lumayan, pestanya cukup meriah hari ini. Manajer Zhang, lihat, kita telah bekerja sama selama bertahun-tahun. Ini perpanjangan kontraknya. Jika tidak ada masalah, silakan tanda tangani. Jangan terburu-buru, urus aku dulu. Jika kau mengurusku dengan baik, aku akan tanda tangan. Jadi setelah makan malam, kita akan karaoke dan minum-minum. Berapa banyak gadis yang kau inginkan? Aku akan mengaturnya. Baiklah. Apa kau pikir aku orang seperti itu? Aku bisa menandatangani kontrak, tetapi harga belimu harus dikurangi 10%. Grup Dai pasti tidak akan bekerja sama denganmu. Tanda tangani kontrak ini. Aku yakin kau tidak akan menemukan klien yang lebih baik dari kami. Baiklah. Aku akan tanda tangan. Oh, Kinji sedang dalam perjalanan bisnis. Sangat lelah. Oh, akhirnya kembali. Apakah kau lelah karena perjalanan bisnis atau karena bersamaku? Oh Kinji, kali ini aku kembali adu akal dengan orang-orang dan berkelahi dengan orang-orang lagi. Bagaimana mungkin aku tidak lelah? Sama seperti Kinji, saya dalam kondisi prima dan bisa menanganinya. Hai, Bu Fan. Zhang Wei, kudengar kau melakukan perjalanan bisnis untuk mencari sumber barang bagi grup kita. Bagaimana hasilnya? Dengan saya yang bertanggung jawab, ini pasti berhasil. Saya bilang akan menunjukkan sampelnya terakhir kali. Tetapi saya tertahan oleh hal-hal lain. Apakah Anda bebas malam ini? Kenji, Pak akan mencari saya. Saya ada urusan. Bisakah kau membawa kembali hadiah-hadiah ini ke perusahaan? Kalau tidak salah, ini bungsu dari grup Anda, kan? Jadi, kau melakukan perjalanan bisnis dengannya. Bu Fan, apakah Anda cemburu? Dia wanita yang sudah menikah. Suaminya adalah ketua grup. Saya sarankan Anda untuk sedikit lebih sadar diri. Wanita yang sudah menikah. Istri yang cantik, ya? Tapi wanita itu seperti anggur. Anda harus mencicipi semuanya untuk tahu mana yang lebih manis. Apa terburu-burunya? Untuk makan anggur. Bagaimana kita bisa melakukannya di dalam mobil? Aku akan membawamu ke tempatku. Benar, tempat Bu Fan lengkap. Terakhir kali, saya dibius dan memohon kepada Anda. Tetapi Anda tidak datang. Saya benar-benar bertanya-tanya, apakah Anda? Apa? Anda ingin mencoba? Anda mencampakkan saya ke air dingin dan membuat saya demam tinggi selama beberapa hari. Bagaimana saya bisa melepaskan Anda begitu saja kali ini?
Saya tahu Bu Fan suka bermain kasar. Tetapi saya tidak menyangka itu. Wanita dominan dan pria submisif. Berlutut. Saya bukan tipe masokis seperti itu. Sejujurnya, dia berjanji untuk bertemu denganku tadi malam, tetapi dia tidak datang. Hari ini dia membawaku naik pesawat. Dan itu kelas ekonomi. Kinji, bersabarlah sedikit. Jika kita berada di kelas bisnis dan bertemu Gao Xikong, rencana kita akan hancur. Donovan, apa yang sedang Anda lakukan? Kudengar kau membeli 2 tiket di maskapai kami. Aku punya kejutan untukmu. Pak, izinkan saya membantu Anda memasang sabuk pengaman. The film was translated and narrated by M Media. Kinji, Gao Xikong masuk. Permisi, saya ingin ke toilet. Toiletnya sedang dipakai. Bukankah kau bertanya padaku terakhir kali, siapa pramugari di video yang berselingkuh dengan penumpang itu? Ayo, akan kutunjukkan padamu. Maksudmu ada seseorang. Di toilet sekarang buka pintunya. Diamlah. Penumpang. Toilet saat ini sedang digunakan. Mohon tunggu sebentar. Nona Fan, apa yang sedang Anda lakukan? Peraturan maskapai menyatakan bahwa toilet hanya dapat digunakan. Aku akan mengajakmu melihatnya. Sekarang di dalam, mungkin ada 2 orang. Sebagai kepala pramugari, ini semua salah Anda karena manajemen yang lalai. Jika Anda mengetuk seperti itu, bagaimana mungkin orang di dalam bisa membuka pintu? Lalu apa saran Anda? Saya ingat maskapai ini punya aturan lain. Saat pesawat akan mendarat, semua penumpang harus kembali ke tempat duduk mereka dan mengencangkan sabuk pengaman mereka. Toilet tidak dapat digunakan jika mereka tidak keluar. Kepala pramugari harus memiliki hak untuk membuka paksa pintu toilet. Istri Gao Xikong, Anda. Dengarkan penjelasan saya. Istri, Anda dengarkan penjelasan saya. Jelaskan apa? Saya tidak peduli dengan keserakahan atau nafsu Anda terhadap wanita. Tetapi Anda benar-benar pergi ke toilet pesawat untuk mencari sensasi. Setelah pesawat mendarat, temui saya di ruang tunggu VIP. Zhang Wei. Renyahlah. Sebagai pramugari, Anda secara sadar melanggar aturan. Tahukah Anda, seberapa besar perilaku Anda akan memengaruhi Sing-Sing Airlines kami? Nona Fan, saya tahu saya salah. Tolong jangan pecat saya. Ini bukan tentang memecat Anda atau tidak. Anda akan dilarang terbang seumur hidup. Zhang Wei, saya tahu saya salah. Tolong bantu saya memohon kepada Nona Fan. Anda masih berani meminta bantuan saya saat Anda merayu Gao Xikong. Apakah Anda pernah memikirkan saya? Rasakan itu. Jalang dialah yang merayu saya. Gao Xikong, bajingan. Gao Xikong, apa kau laki-laki? Ketika sesuatu terjadi, Anda mengalihkan semua kesalahan pada wanita itu. Manajer Gao, terakhir kali di hotel. Apakah saya tidak memukul Anda cukup keras? Apa? Anda berani memukul saya lagi di depan saudari Qin.
saya akan memukul Anda. Dan apakah saya butuh izin Anda? Anda tidur dengan istri saya dan berulang kali menekan saya di tempat kerja. Saya atasan Anda. Saya memecat Anda sekarang juga. Anda seorang wakil manajer. Dapat memecat. Saya, manajer umum. Anda telah menyinggung Xingxiang Airlines, klien utama grup kami. Dan Anda belum berkontribusi apapun kepada grup. Apa gunanya Anda bagi kami? Saudari Qin, Anda tidak bisa memecat The saya. film was translated and narrated by M Media. Sang Wei benar. Seseorang seperti Anda yang hanya mencoreng reputasi perusahaan tidak pantas untuk tetap di perusahaan. Keluar. Saudari Qin, tolong. Besok pagi, serahkan surat pengunduran diri Anda. Istri, saya salah. Gao Xikong, ayo bercerai. Istri, Anda tidak bisa meninggalkan saya di saat seperti ini. Setelah perceraian, kalian berdua bisa secara sah bersama. Bukankah ini yang Anda inginkan? Istri, Zhang Wei, penumpang di pesawat tadi, beraksi keras. Saya harus kembali ke perusahaan dan menanganinya. Saya akan menyusul Anda nanti. Oke, hati-hati di jalan. Zhang Wei, masalah pemecatan Gao Xikong sudah saya urus untuk Anda. Tapi Anda harus bermalam dengan saya. Dengan senang hati. Mungkinkah suamiku sudah kembali? Gao Xikong ya? Anda? Kenapa kamu di sini? Qingji, tentang pemecatan saya, bisakah Anda mempertimbangkan kembali? Saya telah bersama grup selama bertahun-tahun, bahkan jika saya belum memberikan kontribusi apapun, saya telah berusaha. Anda tidak bisa begitu saja membiarkan saya pergi seperti ini. Jadi Anda mengakui bahwa Anda belum memberikan kontribusi apapun selama bertahun-tahun ini. Berapa banyak kesepakatan yang telah Anda tutup? Grup ini tidak memelihara pemalas. Pergi sana, Qingji. Saya tidak bisa meninggalkan perusahaan. Selama Anda membiarkan saya tetap di perusahaan, saya akan melakukan apa saja. Saya tidak punya pekerjaan untuk Anda. Anda harus pergi. Apa yang sedang kau lakukan, Qingji? Anda telah menikah dengan Presiden Sun selama bertahun-tahun. Presiden Sun berusia di atas 50. Anda pasti kesepian. Anda bahkan tidak layak. Lihatlah di cermin. Lihat seperti apa penampilanmu. Kak, menyerahlah saja padaku. Gao Xikong. Cukup playboy, bukan? No, Anda bukan lagi manajer Gao. Zhang Wei, mengapa Anda di rumah Qingji? Anda bertanya kepada saya. Saya ingin menanyakan hal yang sama kepada Anda. Apa yang Anda lakukan barusan? Saya melihat semuanya. Jika Anda tidak keluar sini, jangan salahkan saya atas apa yang terjadi. Sial, aku sangat sial. Zhang Wei. Jangan khawatir. Selama aku di sini, hanya pria jantan sepertimu yang layak menaklukkan saya. Anda selingkuh dari saya. Tidak heran beberapa hari terakhir ini, dari karyawan junior, Anda dipromosikan langsung menjadi manajer umum. Ternyata Anda terhubung dengan CEO wanita. Saya dipromosikan karena saya menutup transaksi dan menyelesaikan masalah pasokan. Saya Zhang Wei, mengandalkan keterampilan saya di tempat kerja. Saya tidak perlu bergantung pada seorang wanita. Saya membenci. Kalian berdua bersekongkol. Jangan lupa, saya Sun Qin adalah ketua grup Wanhua.
Posisi Chie Sushikin adalah sesuatu yang saya berikan kepadanya. Saya dapat membuat Anda berdua keluar dari grup. Anda pikir saya peduli dengan posisi ini? Jika bukan karena saat itu, kecanduan judi ibu saya dan berhutang pada rentenir, bagaimana dia bisa menjual saya kepada Anda? Saya telah bersama Anda selama bertahun-tahun, dan jika Anda tidak dapat melakukannya, biarlah. Tetapi Anda menjadi semakin mesum. Apakah Anda tahu bahwa pelecehan seksual itu ilegal? Dasar jalan. Anda sudah lama dendam pada saya, bukan? Anda lebih suka tinggal dengan pecundang ini. Anda pecundangnya. Anda bahkan bukan laki-laki. Jalang, diam. Memukul wanitamu sendiri. Pria macam apa kau ini? Pergi dari sini. Keluar. Baiklah, aku akan pergi. Kingji, apakah kau baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Saya tidak ingin menghancurkan keluargamu. Ini bukan salahmu. Zhang Wei, aku juga tidak ingin tinggal bersamanya lagi. Ini bukan kehidupan yang layak untuk manusia. Saya ingin bercerai. Kingji, Anda perlu memikirkan ini baik-baik. Karir Anda terkait erat dengan keluarga Anda. Sulit bagi seorang wanita untuk memulai dari awal. Apakah Anda khawatir bahwa saya akan menjadi beban bagi Anda? Bukannya saya peduli dengan posisi manajer umum ini. Selama saya mampu, saya bisa sukses di mana saja. Saya hanya khawatir setelah perceraian, Anda akan menderita. Kalau begitu nikahi aku. Lagi pula, Anda sudah bercerai dari Lin Hui. Anda perlu memikirkan dengan cermat tentang perceraian ini. Jangan membuat keputusan impulsif. Saya mengerti. Kalian semua sama saja. Tidak ada dari kalian yang baik. Apakah aku terlalu mudah padamu? Beraninya kau merencanakan melawan aku. Xiang Wei ini perusahaan. Berani-beraninya kau berkelahi di sini. Apakah Anda mengirim Sun Cheng? Kau melakukan semua hal amoral itu. Jadi kenapa kau takut orang membicarakannya? Saat kau tidur dengan istriku, mengapa kau tidak bicara tentang moral saat itu? Aku peringatkan kau. Jangan macam-macam denganku lagi. Kalau tidak, setiap kali aku melihatmu, aku akan menghajarmu. Kau memecatku sekarang. Tunggu saja, kau akan memohon padaku untuk kembali dan aku tidak akan mau keluar. Halo, Kingji. Xiang Wei, tolong aku. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku, pelacur. Bukankah kau bilang aku tidak bisa berfungsi? Nah, hari ini seseorang bisa. Kau ingin menduakan aku ya? Hari ini, aku akan membiarkanmu puas. Sun Cheng, binatang. Jika kau mohon ampun hari ini, mungkin aku akan mengasihanimu. Kasim pengecut. Bajingan. Aku akan membiarkanmu puas hari ini. Lepaskan. Masih berani menjawab ya? Aku akan menyiksamu sampai mati hari ini. Berhenti. Pergi dari sini. Kau, apa yang kau lakukan? Aku benar-benar tidak mengerti. Pola pikir pengecut. Tidak cukup kau memakai topi kukol, tetapi kau harus mencari seseorang untuk mengacaukan wanitamu. Kau, apa kau kura-kura? Sialan. Kau. Jangan bergerak. Tidak. Aku peringatkan kau. Jika kau berani mengganggu Sushikin lagi, aku akan memotong bolamu. Aku tidak berani. Keluar.
Saudari Qin, apa kau baik-baik saja? Sun Cheng memperlakukanku seperti ini. Aku harus membuatnya membayar. Aku akan menghancurkannya. Membuatnya tidak punya apa-apa. Jangan khawatir. Aku akan selalu di sisimu. Aku akan mengadakan pesta perayaan untukmu. Aku ingin semua orang tahu bahwa kau mengalahkan Cao Wei dan Gao Xikong dan menjadi manajer umum departemen penjualan. Aku ingin Sun Cheng merasa terancam. Wan Hua akan menjadi milik kita cepat atau lambat. Grup Wan Hua. Tahu kau akan mencariku. Nyonya Fan. Orang yang mengirim email itu membalas. Membalas apa? Katanya, dia ingin bertemu dengan Anda sendirian. Dia ingin kita mengirimkan alamat rumah Anda. Bertemu sendirian di rumah saya. Nona Fan, orang ini, bukankah dia punya motif tersembunyi? Kalau tidak, saya akan menemani Anda pulang untuk melindungi Anda. Tidak perlu. Saya ingin melihat trik apa yang bisa dia lakukan. Nona Fan, Anda bahkan lebih cantik daripada di berita. Anda badai level 8. Ada apa? Anda ingin mencoba? Hentikan rayuanmu. Katakan padaku, dari mana Anda mendapatkan video ini? Bagaimana saya mendapatkan video itu? Tidak perlu tahu. Anda hanya perlu tahu bahwa setelah video ini dirilis, itu pasti akan berdampak besar pada maskapai Xingxiang Anda. 1 juta. Hapus videonya. Saya di sini bukan untuk uang. Sebutkan syarat Anda. Saya ingin Anda untuk terus bekerja sama dengan grup Wan Hua dan menunjuk saya sebagai satu-satunya penanggung jawab pesanan ini. Grup Wan Hua. Jika saya ingat dengan benar, kesepakatan ini akan membawa perusahaan Anda 5 juta. Anda seorang karyawan kecil, paling banyak akan mendapatkan kurang dari 20. Anda tidak menginginkan 1 juta, tetapi bersikeras mengambil pesanan ini, bukan urusanmu. Saya punya rencana sendiri. Baiklah, saya bisa menyetujuinya, tapi Anda harus berjanji satu hal kepada saya. Apa? Katakan padaku, siapa pramugari di video itu? Saya akan menghapus videonya. Anda beri saya kontraknya. Ini perdagangan yang adil. Tapi jika Anda ingin tahu sesuatu yang lain, maka ada harga yang harus dibayar. Apa yang kamu lakukan? Kau tahu. Jauhi aku. Kau pikir ini berguna? Anda perlu melindungi diri sendiri. Yang Anda butuhkan bukanlah alat peraga, tapi seorang pria yang bisa bertarung. Pakaianmu basah. Cabul. Di mana kamar tidurmu? Aku akan mengambilkanmu beberapa pakaian. Hei, kembali. Aku tidak percaya CEO yang dingin juga suka memoleksi mainan seks ini. Lumayan. Dia benar-benar sedikit jalam. Sangat lezat. Aku tidak. Setelah semua ini, mengapa Anda masih bertingkah begitu tinggi dan perkasa? Nona Fan, jangan lupakan kontrak Anda. Grup Wan Hua. Nona Su, mengapa Anda di sini secara langsung? Tadi malam saya dengar kalian mengacaukan
Kesepakatan maskapai Xinxiang sebagai CL Wanhua. Bagaimana mungkin saya tidak khawatir? Siapa yang bertanggung jawab atas kesepakatan ini sekarang? Ini Xiang Wei dari departemen kami. Bukan hanya dia tidak menutup kesepakatan, dia juga absen dari pekerjaan. Dia masih belum di sini pada jam ini. Jangan khawatir, departemen kami tidak menyimpan pemalas. Saya akan memecatnya malam ini. Siapa yang akan kau pecat? Kau berani menunjukkan wajahmu. Apakah kau melakukan apa yang aku minta? Sudah selesai. Tadi malam, saya berbicara dengan Nona Van dari maskapai Xinxiang tentang detail kontrak. Itu sebabnya saya sedikit terlambat hari ini. Nona Van dari maskapai Xinxiang. Saya pikir kepalamu pasti terjepit di pintu. Masih mencoba menjilat Phoenix. Buka mata anjingmu dan lihat. Ini kontraknya. Dari maskapai Xinxiang. Awalnya, kami hanya bertanggung jawab atas beberapa dari maskapai Xinxiang, makanan dalam penerbangan. Tapi mulai hari ini, kontrak telah diubah untuk maskapai Xinxiang, menunjuk kami sebagai satu-satunya penyedia catering untuk semua penerbangan. Kontrak ini berdurasi 3 tahun untuk semua penerbangan. Saya yakin pesanan ini akan memberi Anda, ya Tuhan. Sekarang pendapatan tahunan kita harus meningkat sebesar setidaknya 10 kali lipat. Xiao Shang, Anda telah memberikan kontribusi yang besar kali ini. Jika Anda memiliki permintaan, silakan tanyakan. Tidak perlu. Manajer Gao sudah berjanji kepada saya bahwa jika saya bisa menyelamatkan kesepakatan ini, saya akan mendapatkan posisi asisten manajer. Bagus, tidak masalah. Nyonya Su, diam. Detail kontrak. Saya akan berbicara dengan Xiao Shang secara pribadi. Mari kita bicara di luar, hanya kita berdua. Rapat selesai. Rapat selesai. Manajer Gao, apa yang akan kita lakukan sekarang? Zhang Wei, kau akan celaka sekarang. Pergi cari teman-teman kecilmu. Malam ini aku akan memastikan dia membayar untuk ini. Kembali dan beritahu Gao Xikong dan Lin Yu, jangan gunakan trik kotor ini. Kau ingin macam-macam denganku. Kau bukan apa-apa. Keluar. Ayo pergi. Kau sangat hebat. Kau benar-benar mainan laki-laki saya yang luar biasa. Kenji, saya baru saja mempelajari beberapa hal di militer. Itu saja. Saya ada urusan. Kenji, saya tidak akan mengantarmu pulang. Xiao Shang. Halo. Nyonya Van. Oh, malam ini pukul 8.30 menit. Masih di kompleks Jindi Shoufu. Oke, saya mengerti. Kenji, Nyonya Van ingin saya membawa produk perusahaan kami ke sana dan memeriksanya sendiri. Sebagai CEO yang cantik, Anda harus tahu bahwa dalam bisnis, kecantikan tidak ada nilainya. Apakah Anda masih akan menghentikan saya? Kalian semua sampah tak berguna. Kau mengambil uangku, dan kau bahkan tidak bisa menangani Zhang Wei. Bro, Zhang Wei terlalu cakap bahkan setelah memukulinya. Kau tidak bisa sepenuhnya menyalahkan kami, bro. Kau tidak menyelesaikan pekerjaan. Kembalikan uangku. Ayolah, bro, aku punya berita untukmu. Malam ini pukul 8.30 menit, Zhang Wei akan membawa barang perusahaanmu untuk bertemu Nyonya Van sendirian. Mengapa kau tidak mengambil kesempatan ini untuk sampai di sana sebelum dia? Rebut saja kesepakatan itu kembali. Tidak semudah itu untuk merebut. Tunggu sebentar. Jika aku tidur dengan Van Bing dan merekamnya, maka bukankah dia harus memberiku kesepakatan itu? Kau sangat pintar, bro.
narrated by M Aku Media. benar-benar bertanya-tanya, seperti apa rasa ciao wanita itu? Zhang Wei. Siapa kau? Wow, Nyonya Van dari Xingsheng Aviation. Bahkan lebih seksi secara langsung daripada di berita. Jangan mendekat, aku akan menelpon polisi. Dia benar-benar seksi. Bos, setelah Anda selesai, biarkan saudara-saudara mencicipinya juga. Apa yang kau lakukan? Kalian lanjutkan saja. Tunggu di sana. Berikan ponsel kalian. Baik, bos. Nyonya Van punya sosok yang bagus. Bos. Ini adalah afrodisiak terkuat. Bahkan seekor sapi akan berakhir setelah meminum ini. Jangan memohon padaku nanti. Kalian akan mendapatkannya. Berhenti. Tangkap dia. Bos, aku tidak bisa mengalahkannya. Kalian sekelompok sampah yang tidak berguna. Lin Yu, demi adikmu, aku akan membiarkanmu lolos kali ini. Jangan biarkan aku. Sampai jumpa lagi, kalian berandalan. Keluar. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Mengapa wajahmu begitu merah? Apakah kau demam? Aku akan ambilkan termometer. Jangan pergi. Jangan khawatir, aku akan segera kembali. Jika kau demam, aku bisa membawamu ke rumah sakit. Aku tidak demam. Mereka memberiku obat. Obat. Obat jenis apa? Itu afrodisiak. Kukira aku demam. Aku tidak menyangka Zhang Wei akan begitu sulit dikalahkan. Aku ingin memberinya pelajaran, tetapi aku gagal. Dan itu benar-benar merusak waktu luangku. Sampah tak berguna. Kau bahkan tidak bisa menangani ini. Bahkan tidak bisa mengalahkannya. Dan Kinji masih di pihaknya. Manajer Gao, bagaimana dengan posisiku sebagai asisten manajer? Apa yang bisa kulakukan? Apa yang bisa kulakukan? Kau tidak berguna. Cari tahu bagaimana membereskan kekacauanmu sendiri. Mari kita lihat bagaimana Zhang Wei akan mengampunimu kali ini. Aku ada urusan, aku pergi dulu, urus sendiri. Aku membenci. Sial, bahkan posisi asisten manajer tidak untukku, dan dia masih ingin tidur dengan adikku. Halo, Zhang Wei. Gao Sichong sekarang main-main dengan adikku lagi. Mau memergoki mereka denganku. Kita akan menghajarnya. Baiklah. Lin Hui ini benar-benar tidak sabar, ya? Aku ada urusan, harus pergi. Jangan berendam terlalu lama. Hei, Zhang Wei. Tidakkah kau ingin mencoba? Bunga liar selalu lebih harum daripada yang ada di rumah. Jika kau masih berbicara seperti ini, setelah efek obatnya hilang, aku tidak akan melepaskanmu. Aku selalu ingin melakukan ini. Kau tidak pernah setuju. Kali ini. Tidakkah kau takut terakhir kali di pesawat? Aku tidak memuaskan saudara Sikong dengan baik. Aku baru saja pulang kerja dan memesan hotel untuk memuaskan saudara Sikong. Tidakkah kau menyukainya?
Tentu saja aku menyukainya. Siapa itu? Mungkinkah Zhang Wei? Pecundang itu. Kak, manajer Gao. Kalian berdua bermain cukup liar, ya? Apa yang kau lakukan di sini? Aku hanya takut. Kakak terlalu bersenang-senang dan melupakan hal-hal penting. Kau harus membantuku. Memohon pada manajer Gao. Bukankah aku baru saja akan membicarakannya dengan manajer Gao? Manajer Gao, bisakah kau memberiku posisi wakil presiden? Aku akan menyerahkan posisi itu kepada adik laki-lakiku. Meskipun aku manajer umum, wewenangku terbatas. Nona Su sudah setuju untuk memberikan posisi itu kepada Zhang Wei. Tidak ada yang bisa kulakukan. Aku tahu kau tidak akan membantuku. Sebelum aku datang, aku sudah menelepon Zhang Wei. Aku menelponnya. Sebentar lagi, aku akan melihat bagaimana dia menghajarmu. Zhang Wei. Kalian bertiga bersekongkol, bukan? Ah, jebakan madu. Dijebak. Tidak, aku tidak tahu. Jangan macam-macam denganku lagi. Berhenti di situ. Apa kau pikir kau bisa tidur dengan adikku secara gratis? Bayar. Lin Yu. 500.000. Apa kau mencoba mengusir pengemis? Pelacur usang hanya bernilai segini. Zhang Wei. Sangat menyedihkan. Tidak cukup kalau tidak ada yang menginginkanmu. Kau juga harus dipukuli. Katakan padaku, apa salahnya menjadi istriku? Kau hanya perlu bertingkah seperti pelacur. Zhang Wei, aku tahu aku salah. Tolong jangan tinggalkan aku. Kekasihmu telah memutuskanmu. Dan sekarang kau ingat aku. Namun jangan khawatir. Aku tidak akan menceraikanmu. Rumah saudaramu Lin Yu. Aku yang membayarnya. Itu harta pramilikanku. 1 juta. Tidak akan kubayar. Jangan pernah berpikir untuk bercerai. Aku meminjam uang itu dengan sah. Mengapa aku harus membayarnya kembali? Orang ini setelah bertahun-tahun menjadi manajer. Selain kesepakatan Xing Xiang Airlines, semua bisnis kecil itu, dia telah mengambil banyak potongan, banyak suap dan pelicin. Mari kita gunakan kesempatan ini untuk memerasnya habis-habisan. Bagaimana kalau kita anggap lunas? Mimpi saja. Kau mencuri proyekku di perusahaan. Aku tidak mempermasalahkannya karena adikmu. Aku tidak menyangka kalian berdua menjadi anjing yang tidak tahu berterima kasih. Kau bahkan mencoba untuk menduakaniku, menghasilkan uang. Apa kau gila? Zhang Wei, berani kau memukul saudaraku? Aku tidak hanya akan memukul saudaramu, aku juga akan memukulmu. Kau cepat dan bayar aku kembali 1 juta. Lalu kita bercerai. Baiklah, kita bisa bercerai. Tapi setengah dari asetmu akan menjadi milikku. Aku punya bukti perselingkuhanmu selama pernikahan kita. Jika aku menggugatmu cerai, sebagai pihak yang bersalah, kau tidak akan mendapatkan sepeser pun. Nyonya Su, mengapa Anda sendiri yang memimpin rapat ini? Apa yang terjadi dengan wajahmu? Oh, bukan apa-apa. Aku jatuh. Itu tidak penting. Biar saya katakan ini. Pemasok di Qinggang, kontrak mereka telah berakhir. Mereka menolak untuk memperbarui dengan kami. Jadi, rantai pasokan, produk kami mengalami masalah. Sayangnya, kami baru saja mendapatkan pesanan besar dari Xing Xiang Aviation. Jika kami tidak dapat mengirimkan, kami harus memberi kompensasi Xing Xiang Aviation beberapa ratus juta penalti. Membayar penalti sebesar itu, apa yang akan kita lakukan? Jadi hal terpenting sekarang adalah menemukan pemasok baru. Masalah dengan rantai pasokan produk tidak hanya memengaruhi Xing Xiang Aviation, itu juga akan berdampak pada pesanan lain dalam grup kami. King Ji, produk kami selalu diterima dengan baik oleh pelanggan. Sangat dipuji. Jika kita tiba-tiba berganti pemasok sekarang, saya khawatir kualitasnya akan sulit dijamin. Saya pikir yang terbaik solusi adalah membujuk pemasok kami
untuk terus bekerja sama dengan kami. Kau benar. Begini, saya berencana untuk pergi ke Qinggang dan berbicara dengan pemasok secara pribadi. Ada di antara kalian yang bersedia ikut denganku. Qinggang, sekaca sarang bandit. Qingji, terlalu berbahaya bagimu untuk pergi. Mari kita ganti pemasok saja. Tidak. Qingji dan saya akan pergi ke Qinggang bersama. Saya akan memastikan keselamatan Qingji. Kau tidak berguna. Semua orang tahu kau seorang salesman, tapi kupikir kau seorang pengawal. Saya mengamankan pesanan Singseng Aviation. Jadi tentu saja, saya yang harus menyelesaikan masalah pasokan. Tapi manajer Gao, apakah Anda dapat mempertahankan posisi Anda sebagai manajer departemen? Tidak pasti. Kau, baiklah, berhenti berdebat. Sudah diputuskan. Saya dan Xiang Wei akan pergi ke Qinggang untuk perjalanan bisnis ini. Rapat selesai. Xiang Wei tetap di sini. Nona Su. Xiang Wei, kau telah banyak membantuku. Kali ini, mintalah imbalan apapun yang kau inginkan. Tidak perlu imbalan. Aku hanya tidak tahan dengan Gao Xitong itu. Tempat macam apa ini? Aku bahkan tidak bisa memanggil taksi, membuatku berjalan begitu jauh. Saya sudah menyelidiki situasi dengan pemasok Cawe itu. Dia menikmati setiap kejahatan, minum, berjudi, dan main perempuan. Terutama menyukai uang dan perempuan. Hei Qingji, kau pernah bertemu dengannya, kan? Saya tidak ada hubungan dengannya. Sebelumnya, dia biasa memohon kepada orang tua saya, Lao Sun, untuk kerjasama. Lihat sekarang, tahu kita akan datang. Dia bahkan tidak repot-repot menjemput kita. Situasinya berbeda sekarang. Kita yang meminta bantuan padanya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Mari kita beres-beres dulu. Kita akan mencari kesempatan untuk mengundangnya makan malam besok. Bukankah Cao Wei mengatakan dia akan datang hari ini? Sudah larut malam, mengapa dia belum datang? Hari ini justru memberi kita waktu yang tepat untuk membuat kesan pertama. Bagaimana mungkin dia datang begitu cepat? Lalu apa yang harus kita lakukan? Hanya menunggu seperti ini. Dia datang. Kalian berdua, saya asisten Tuan Chow. Bukankah Tuan Chow bilang dia akan datang lebih dulu? Jika dia sibuk, kita akan menunggu sedikit lebih lama. Apa yang masih kalian tunggu? Jelas Tuan Chow tidak bisa datang. Jika kita tidak bisa bertemu dengannya, bagaimana dengan rantai pasokan kita? Kau datang kepadaku sekarang. Apakah kau sudah menyiapkan uangnya? Kakak ipar, tidak. Manajer Zhang, Anda baru saja membantu Sinseng Group mendapatkan kesepakatan besar, bonus, dan komisi saja. Lebih dari 1 juta, kan? Menawar, jumlah uang sekecil ini. Berapa banyak yang aku hasilkan? Tidak ada hubungannya denganmu. Kau berhutang padaku. Kau harus membayarnya kembali. Begini saja, tuliskan aku surat hutang. Kapan kau akan membayarnya kembali? Jelaskan. Kalau tidak, aku harus melibatkan pengacara. Bos Wei, ayolah. Kau harus memberiku waktu. Aku akan memikirkan sesuatu. Aku memikirkanmu. Baru saja mendapatkan sebotol anggur yang enak. Dan langsung membawanya untukmu. Anggur enak apa? Ini anggur darah rusa berkualitas tinggi. Menyegarkan darah, memperkuat yang. Aku tahu, Bos Wei, kau menyukai wanita. Jadi aku secara khusus menyiapkan ini untukmu. Apa kau benar-benar berpikir aku masih membutuhkan ini? Cobalah dan kau akan tahu. Aku jamin setelah kau minum ini, itu akan menjadi pelengkap yang sempurna. Penuh semangat dan kekuatan. Barang yang sangat bagus. Aku pikir kau lebih membutuhkan ini daripada aku. Ini. Biarkan aku mencoba anggurmu yang enak. Zhang Wei. Tonik yang begitu ampuh. Apakah kau harus bereaksi begitu kuat? Zhang Wei, brengsek kau. Katakan padaku. Apa yang kau masukkan ke dalam anggur ini? Sakit. Aku akan bicara. Hanya menaruh sedikit obat.
Lin Yu, kau mencoba membunuhku dan mencuri uangku. Tidak. Aku hanya memasukkan sedikit obat yang membuat dia impoten. Kau dasar. Itu membuatku merasa lebih buruk daripada mati. Berhenti memukulku, Bos Wei. Berhenti memukulku. Aku salah. Saya tidak punya kesabaran untuk menunggu Anda membayar saya kembali. Begini saja, Anda berikan apartemen Anda kepada saya. Dan kita anggap lunas. Jika saya memberikan apartemen itu, di mana saya akan tinggal? Apa urusannya dengan saya? Kuncinya. Tunggu saja. Lin Yu, dasar anak nakal, selalu bermain-main seperti ini. Lin Yu, keluar. Lin Yu, kau sengaja melakukan ini, kan? Kau baru saja mengalihkan apartemen itu kepadaku. Jadi kau merencanakan ini untukku. Saat saya pindah, saya tidak mengatur semuanya dengan benar. Jadi, keluar. The film was translated and Halo, narrated by M. Zhang Media. Wei. Lama tidak bertemu. Saya baru saja menyelesaikan beberapa urusan perusahaan. Apakah Anda bebas malam ini? Saya sedang tidak ada waktu. Saya akan telepon Anda nanti. Zhang Wei, Anda. Maskapai Xinxiang. Li Wei, kemarilah. Nona Fan. Selidiki Xiang Wei dari grup Wanhua untuk saya. Saya ingin semua berita terbaru tentang dia. Fokus pada kehidupan pribadinya. Nona Fan, sejak kita mulai bekerja sama dengan Wanhua, dan Xiang Wei menjadi penanggung jawabnya, saya terus mengawasinya. Ada berita. Dia melakukan perjalanan bisnis ke Qingdao beberapa waktu lalu. Sepertinya dia mendapat perintah dari Zhou Wei, yang juga merupakan sumber pesanan kita. Kemudian, Wanhua memecat Gao Xikong, dan Xiang Wei menjadi manajer umum. Baiklah, langsung ke intinya. Apakah dia berkencan dengan wanita lain akhir-akhir ini? Dia baru saja bercerai. Artinya, dia semakin dekat dengan CEO Su dari Wanhua. Zhang Wei, dasar anjing. Kau benar-benar selingkuh dengan Su Shiking. Berikan kuncinya padaku. Rumah itu sudah dialihkan. Mulai sekarang, tanpa izin saya, Anda tidak diizinkan kembali ke sini. Baiklah, aku tidak akan kembali. Nona Fan. Nona Fan, Anda sulit ditemukan. Saya tidak menyangka Anda juga punya tempat di sini. Untuk apa Anda menggunakan tempat ini? Menyimpan wanita simpanan. Menyembunyikan wanita simpananmu. Saya mengajak Anda keluar malam ini. Mengapa Anda tidak datang? Ada sesuatu yang terjadi. Tapi sekarang kau sudah menyerahkan dirimu padaku. Jangan salahkan aku karena menerima tawaranmu. Tidak mungkin. Lalu kenapa kau menutup teleponku? Nona Fan. Apakah Anda benar-benar menyukai Su Shiking? Jika Anda menginginkan wanita kaya, saya pikir saya pilihan yang lebih baik daripada dia. Saya, Xiang Wei, tidak butuh wanita lain untuk menghidupi saya. Su Shiking meniduri ketua Sun Cheng untuk mencapai puncak. Dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri, apalagi Anda. Saya lajang, dan saya memiliki tubuh yang lebih baik daripada dia.
Memilih saya adalah pilihan yang tepat. Nona Van, saya pikir Anda salah paham. Saya dekat dengan wanita. Hanya karena saya menyukai mereka. Bukan berarti saya menginginkan sesuatu dari Anda. Saya bisa memberi Anda 500.000 setiap bulan. Bagaimana ini masuk akal? Zhang Wei. Ah, ini rumah saya, jadi jangan seenaknya datang dan pergi. Zhang Wei, dasar. Bajingan. The film was translated and narrated by M Media. Cerai. Zhang Wei, kau sudah kembali. Kita sudah bercerai. Jadi jangan cari aku lagi. Zhang Wei, selama kau tidak meninggalkanku, sejak aku tahu bahwa kau dan Gao Xikong bersama, aku sudah kehilangan minat padamu. Lin Yu sudah mengembalikan rumah itu kepadaku. Kita sekarang impas. Anda bisa pergi. Jangan cari saya lagi. Zhang Wei. Halo, wanita Anda ada di tangan saya. Jika Anda tidak ingin dia mati, datanglah sendiri. Penipuan akhir-akhir ini sangatlah murahan. Zhang Wei, tolong aku. Fan Bing. Fan Bing. Zhang Wei. Aku tahu. Kau baik-baik saja. Tentu saja aku baik-baik saja. Kau menipuku. Aku hanya ingin tahu seberapa pentingnya aku bagimu. Saya sangat senang dengan kinerja Anda malam ini. Ayo, pulanglah bersamaku. Kau pikir kau siapa? Apa kau pikir kau pantas? Di mata Ci Elvan, aku ini apa? Kau kekasih gelapku. Angkat, dan aku akan memaafkanmu. Tidak mungkin. Bahkan wanita paling sombong sekalipun, di hadapanku, Zhang Wei, harus patuh. Zhang Wei, jangan lupakan. Semua yang kau miliki sekarang, aku yang memberikannya padamu. Termasuk grup Wanwanmu akan selalu menghormati maskapai Sing Sing kami. Jika si Elvan benar-benar berpikir seperti itu, silakan tarik pesanan Anda. Zhang Wei. Zhang Wei, kau berani sekali. Baru saja tidur dengan istriku, lalu berselingkuh dengan saudari Qin. Dan sekarang kau meninggalkan tempat si Elvan di belakangku. Berapa banyak wanita yang kau miliki? Berapa banyak wanita yang kumiliki? Bukan urusanmu. Tapi ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Aku ingin tahu, apakah kau berani mendengarkan? Aku tidak tertarik. Tidakkah kau penasaran tentang tujuan grup Dahan di Jiuzhou? Zhang Wei,
Ini adalah rapat lelang tanah. Hanya perusahaan kecil Anda yang baru berdiri. Datang ke sini untuk ikut bersenang-senang, ya? Anjing mana yang menggonggong sekarang? Hanya Anda yang saya lihat. Anda... Tuan Wang, silakan duduk. Siapa yang menyuruh Anda duduk? Tuan Liu, apakah Anda salah tempat duduk? Di mana saya harus duduk kalau bukan di sini? Masih duduk di sana, ya? Buka mata Anda dan lihat baik-baik. Semua yang hadir adalah bos. Anda penjual yang payah. Apa yang Anda lakukan di sini mengganggu pesta kami? Pergi sekarang. Zhang Wei, mengapa Anda tidak sekarang mengibaskan ekor Anda pada saya? Menggonggong seperti anjing. Mungkin jika suasana hati saya sedang baik, Wan Hua mungkin akan melemparkan pulang untuk Anda. Saya ingat orang-orang Kyushu Anda. Anjing-anjing korporat Anda dirantai di pintu. Mereka tidak masuk ke dalam. Mereka tidak menantang tuan mereka untuk dominasi. Tuan Bagi menyebut semua orang anjing. Apakah Anda masih belum jelas siapa bosnya di sini? Saya melihat orang-orang timur Anda. Anda sudah berlutut begitu lama sehingga Anda tidak bisa berdiri tegak. Anda berani datang ke meja kami, meminta-minta sisa makanan. Semua tenang. Zhang Wei, jika Anda tidak mau dilempar keluar, Anda akan memberikan kursi Anda kepada Tuan Bagi. Betul sekali. Perusahaan payah Anda. Berapa banyak uang yang mungkin Anda miliki? Anda berdiri dan mendengarkan tidak akan memengaruhi apapun. Presiden Wu benar-benar kekurangan uang, ya? Menjual tanah. Sekarang, dia bahkan tidak bisa memegang kursi. Bahkan tidak mampu membeli tempat duduk. Presiden Wu, mengapa Anda begitu bias terhadap orang timur? Mungkinkah Anda dan Grup Dae memiliki beberapa kesepakatan curang? Presiden Wu tidak perlu menunggu. Saya mendukung Presiden Wu. Grup Dae kami bersedia menawarkan 200 juta untuk membeli tanah ini. Tuan Bagi, sungguh orang yang sangat kaya. 200 juta untuk sebidang tanah di pinggiran Kyoto. Ada penawaran yang lebih tinggi. 200 juta untuk tanah ini. Ditambah biaya pengembangan. Selain Grup Dae, siapa lagi yang mampu membelinya? Saya menawarkan 300 juta. Zhang Xin, sejauh yang saya tahu, perusahaan Anda yang baru didirikan. Bisakah Anda membayar sebanyak ini? Jika saya bisa mendapatkannya. Seorang salesman seperti saya, berapa banyak kotak makan siang yang harus saya jual untuk mendapatkan 300 juta? Bukankah saya harus bekerja sejak zaman kuno? Betul sekali. Beberapa orang di sini adalah mantan bos Anda. Siapa yang tidak tahu betapa sedikit yang Anda miliki? Dan Anda berani menawarkan harga yang begitu keterlaluan? Bahkan jika Anda menjual diri Anda sendiri, Anda tidak akan bernilai sebanyak itu. Jika saya bisa mendapatkan uang ini, kalian orang Kyushu suka menyombongkan diri. Itu tidak akan pernah menyembunyikan rasa rendah diri Anda. Sialan kau Zhang Wei. Apa-apaan kau sekarang? Benar-benar memalukan. Jangankan Huawei kecilmu. Bahkan di Kyushu kami, Anda telah kehilangan muka. Dia, Presiden Wu. Uangnya sudah tiba. Anda benar-benar memiliki 300 juta. Sepertinya uangnya sudah sampai. Jadi tanah ini, bukankah seharusnya sudah menjadi milik saya? Dari mana Anda mendapatkan begitu banyak uang? Bagaimana mungkin saya tidak bisa mendapatkan uang sebanyak ini? Anda pikir yang saya miliki hanya Huawei. Ada juga Singseng Aviation. Dan Kyoto kita. Apa yang tidak mungkin? Apakah kata-kata para ahli di Dangro ada bobotnya? Kita punya pepatah lama di Kyushu, kata yang terucap sulit ditarik kembali. Saya sudah memberikan uangnya. Bukankah dia harus memenuhi janjinya untuk berlutut dan meminta maaf? Kata-kata orang Kyushu kami adalah ikatan. Jadi, berapa bobot kata-kata dari orang-orang Dangro? Berikan jawaban Anda. Tuan Xiang, tolong bertanggung jawab.
atas kata-kata Anda. Diam. Saya muak dengan kalian, orang tua. Saya tidak pernah menyukai kalian. Kunjungan rahasia dinasti Min, kebaikan, dan kebenaran palsu. Berani-beraninya kau datang ke Kyushu untuk mengemis. Kalian bahkan tidak bisa menghasilkan 300 juta, apa yang bisa dibanggakan? Anda membayar 30 miliar untuk tanah mati ini. Anda tahu, orang bodoh kurang wawasan. Orang desa kecil sangat bodoh. Itu hanya untuk menyingkirkanmu. Tidak ada sejengkal pun tanah kami yang bisa jatuh ke tangan kalian, orang-orang Dongying. Perusahaan kecil seperti Anda membeli tanah ini, tetapi tidak memiliki kapasitas untuk mengembangkannya. Ini benar-benar pemborosan sumber daya. Pemborosan tanah negara Anda. Tanah kami. Apa urusannya dengan Anda? Huawei kami bersama dengan 3 perusahaan Kyoto Xinxiang akan mengembangkannya bersama. Berpakaian seperti Rui yang tersebar, bahkan 300 juta. Anda tidak berani menawar lebih tinggi. Anda masih berani menggonggong di sini. Kalian semua petinggi militer, tutup mulut sialan kalian. Anda terus mengatakan tidak sopan. Apakah Anda lupa? Siapa ayahmu? Di wilayah kami, Anda mencari kematian. Tuan Bagi, Anda harus meminta maaf kepada semua orang yang hadir atas pelanggaran Anda. Maaf. Zhang Wei, ini adalah rencana pengembangan pengawas Xinxiang Alloy. Rencana pengembangan. Lihatlah. Biarkan mereka masuk. Mereka lebih profesional daripada saya. Tenang. Mempelai pria, ini tidak mungkin. Ini bukan orang yang saya perkenalkan kepada Anda. Ibuku tahu aku hamil. Dia mencarikan saya pengasuh. Anda telah bekerja keras. Xiaoli membawakanmu kopi malam ini. Mempelai pria, Anda hamil. Dan Anda minum kopi. Ini teh susu. Tentu saja saya tidak sepelit itu. Ada apa? Perutku sakit. Mungkinkah ada yang salah dengan teh susu ini? Saya tidak tahu. Keluar kalian semua. Kau sudah bangun. Aku sedang mengurus bayinya. Jangan khawatir, bayinya baik-baik saja. Rumah sakit penuh sesak, jadi aku membawamu pulang. Saya telah menyewa dokter pribadi dan pengasuh baru untukmu. Anda hanya fokus pada istirahat dan merawat diri sendiri di rumah. Pengasuh baru, Anda mengatakan ada yang salah dengan Xiaolin. Masalah ini akan saya selidiki secara menyeluruh. Anda istirahat saja. Apakah Anda tahu konsekuensi dari menyebabkan keguguran? Tuan muda, bagaimana Anda bisa melakukan hal seperti itu? Apakah Anda tahu berapa harga yang harus Anda bayar? Ini bukan salahku. Teh susu yang diminum Zinlang. Saya sudah meminta seseorang untuk menyelidikinya. Memang ada obat di dalamnya yang dapat menyebabkan keguguran. Saya akan memberi Anda satu kesempatan terakhir. Apakah Anda akan bicara atau tidak? Tuan Sang, saya tidak melakukannya dengan sengaja. Saya tidak tahu. Minuman itu diberi obat. Itu Tuan Gao. Dia menyuruh saya untuk melamar posisi pengasuh. Dan minuman itu, Tuan Gao juga yang menyiapkannya. Apakah Gao Xikong ini tahu bahwa kita hidup di masyarakat yang berdasarkan hukum? Gao Xikong. Xiaolin, aku akan memberimu kesempatan. Jika kau menangani ini dengan baik, aku bisa menghancurkan ayahku. Tuan Zhang, Anda mengatakan Anda pergi ke Gao Xikong dan mengatakan kepadanya bahwa Liu Xinliang ingin balikan dengannya. Jika dia tidak mempercayaimu, maka katakan padanya bahwa Liu Xinliang mengalami keguguran. Dan itulah mengapa kami putus. Baiklah, aku akan segera melakukannya.
Xulan. Xiangwei Gao Xikong. Kau sampah. Jika kau punya masalah, hadapi aku. Menyerang seorang wanita. Pria macam apa kau? Aku tidak menyerang siapapun. Aku tidak tahu apa-apa. Tuan Gao dan Tuan Shang, mereka berdua tahu. Kau idiot tak berguna. Menyeretku ke dalam masalah ini. Gao Xikong, belum cukupkah aku menghajarmu? Jangan pukul aku salah. Sekarang berlutut. Katakan semua yang kau lakukan. Lalu bersujud. Dan bersumpah, kau tidak akan pernah mengganggu Xinlang lagi. Aku hanya akan memelukmu, oke? Tian, rekam ini dengan ponselmu. Ini. Tidak ada keberatan, tidak? Katakan apakah kau pelakunya? Hanya memikirkan hal semacam ini. Memberi Xinlang teh susu yang dicampur obat. Hampir menyebabkannya keguguran. Ulangi lagi. Memberi Xinlang teh susu yang dicampur obat. Hampir menyebabkan keguguran karena patah hati. Mohon ampun. Aku bersumpah. Aku tidak akan pernah melakukan hal keji seperti itu lagi. Kau lebih baik mengingat ini. Aku punya sesuatu tentangmu sekarang. Jika kau berani mengacaukan hatiku lagi, aku akan melihatmu membusuk di penjara. Keluar. The film was translated and narrated by M Media. Tidak ada orang dari Yushu yang bisa diandalkan. Mereka semua tidak berguna. Tuan, tolong tenang. Orang seperti Gao Xikong tidak bisa dipercaya. Xiao Xui, aku mengandalkanmu untuk selanjutnya. Aku pasti akan mengurus semuanya untukmu. Ini kesempatan terakhirmu. Kesempatan. Ayo. Terus minum. Bersulang. Kita sedang mengembangkan lahan dan Grove sudah jauh lebih tenang. Dan aku punya anak pertama. Lihat. Aku berjanji aku akan merawat kalian bertiga dengan baik. Kau konyol. Aku pergi dulu. Mungkin kau sebaiknya berhenti minum. Apakah kau mabuk? Aku minum yogurt. Aku belum minum sebanyak ini sejak lama. Pandanganku berbayang. Kau tidak tahan alkohol. Lihat Nona Van. Hati-hati. Kalian terus minum. Aku akan mengambil yogurt lagi dari bos. Oh, aku ikut denganmu. Tidak. Kau minum dulu. Ini. Nona. Ada apa? Ada sesuatu yang ingin aku kolaborasikan denganmu. Maksudmu soal obat itu? Tidak mungkin. Aku serius. Ikut denganku. Aku ingin bekerja sama denganmu untuk menjatuhkan Bagi. Bukankah kau anjing peliharaan setia Grove? Apa kau beralih pihak? Aku dari Kyushu.
Bamu membunuh orang tuaku. Dia membawaku ke Dongying untuk membesarkanku. Aku punya dendam darah dengannya. Aku telah berada di sisinya selama bertahun-tahun. Aku tahu semua kejahatannya. Bekerja sama denganku adalah pilihan terpintarmu. Kau punya dendam padanya. Aku tidak. Mengapa aku harus membantumu? Bagi untuk membalas dendam padamu. Keluar. Sekarang, apakah kau percaya padaku? Bagaimana kau mengenalku? Kau tidak bekerja dengannya. Dari mana kau mengenalku? Kau mengatakan yang sebenarnya. Aku mengatakan yang sebenarnya. Aku punya dendam terhadap Bagi. Aku tidak lagi bekerja untuknya. Kau tua bangka. Apa yang sedang kau coba lakukan? Jika kau terus berlama-lama di sini, wanitamu akan tamat cepat atau lambat. Baiklah, bawa aku padanya. Kalau tidak, aku tidak akan sopan. Di mana ini? Keluarga Bagi tinggal di lantai 10. Jangan main-main denganku. The film was Xiao Xui, translated jika kau berani and mengkhianati Bagi, narrated by kau M. akan mati tanpa tempat pemakaman. Ayo pergi. Jika menghabiskan uang untuk tindakan mewah tidak berhasil, jangan dipaksakan. Kau seharusnya mempercayaiku sekarang. Di mana itu? Di sana. Ketemu. Hal-hal yang telah kau lakukan di belakangku membuatmu tidak pantas untuk melayaniku. Jadi, Nonasi, tolong serahkan flash drive-nya. Jika tidak, jangan salahkan kami karena bersikap tidak baik. Zhang Wei, ambil buktinya dan pergi. Aku akan menahan mereka. Tidak perlu. Apakah kau lupa betapa kuatnya aku? Tuan Shang, jika kau punya nyali, datang dan selamatkan ketiga wanitamu. Xiao Xui, kau akhirnya datang. Kau baik-baik saja. Xiao Xui, mengapa kau mengkhianatiku? Kau akan membayar atas dosa-dosamu. Xiao Xui, jangan lakukan apapun dulu. Jika seseorang membunuhku, kau lihat, ketiga wanita di belakangku ini, semuanya akan dikorbankan. Apa yang kau inginkan? Sederhana saja. Di antara ketiganya, pilih satu wanita. Aku akan meminta prajuritku untuk menutup mata dan melempar anak panah. Jika kau tidak ingin bertarung, maka bawa wanita tercintamu dan pergi. Apa yang akan kau lakukan? The film was translated and narrated by M Media. Baiklah. Tapi, kami tidak bisa membiarkan orang-orang Dongyingmu menyentuh wanitaku. Aku akan menyelamatkannya sendiri. Berikan padaku. Apakah kalian orang Dongyi menepati janji? Kami, orang-orang Dongyi, selalu menepati janji. Tuan Shang, silakan.
Tutup matamu. Buka matamu perlahan. Lihat ke tanah. Pergi. Bagi, target ini adalah hatimu. 진짜? Pergi.